menjelang Valentine besok ya, di bulan Februari tanggal 14. Saya rasa kalau Valentine itu di mana-mana semua dia punya identik, yaitu memberikan bunga, memberikan coklat ya. Tapi kalau untuk tua-tua jangan dikasih coklat lagi, nanti terlalu manis ya. Jadi jadi manisan. Jadi itu suatu identik bahwa kita memang saling mengasihi, saling peduli satu sama lain. Itu di dalam hari Valentine. Tapi di dalam firman Tuhan juga kita diajarkan mengenai kasih. Kasih itu bukan saja untuk pas di hari Valentine ya. Katanya ada keluarga yang bertanya, kalau keluarga tetangga sana itu seperti apa? Suaminya, istrinya bilang kalau keluarga di sana itu seperti hari Idul Fitri, selalu memaafkan setiap hari, setiap saat. Kan Idul Fitri kan saling memaafkan satu sama lain kan. Tapi kalau dia tanya gini, kalau gitu keluarga kita kayak apa ya? Keluarga kita itu kayak pekerja sama majikan katanya. Habis bulan baru terima gaji katanya. Nah itulah di dalam kehidupan kita, kasih diwujudkan dengan bermacam-macam di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengkaitkan pada malam hari ini di dalam hari Valentine, bukan kita berbicara saja mengenai khusus hari Valentine, tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa di setiap saat, di setiap kehidupan kita, senantiasa kita harus menanggung kasih. Kasih seperti apa? Nanti kita akan lihat bahwa di dalam kehidupan kita ada beberapa macam kasih. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Apapun juga kita harus tetap saling mengasihi satu sama lain. Nah, di dalam perkawinan untuk mencapai kasih yang disebut sebagai kasih agape, itu kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, itu akan tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena keegoisan manusia satu sama lain seringkali terjadi. Tapi di dalam Tuhan kita belajar untuk tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan tetap satu sama lain rendah hati. Saya rasa di sini juga ada banyak yang dalam perkawinan yang cukup bukan baru 1-2 tahun, tapi saya percaya bahwa senantiasa di dalam keluarga kasih, walaupun apapun tetap saling mengasihi. Pak Yosef udah kawin menikah berapa tahun Pak Yosef? 37 tahun. Kita belajar 37 tahun itu bukan waktu yang sangat mudah ya. Waktu yang menurut saya 37 itu baik suka maupun duka, saya percaya dukung sama Pak Yosef, mungkin Henry, Catherine, Reson sama ini Pak Budi sama Bu Liliana, Pak Karel, apalagi Kong sama Bu Ang ya. Itu Pak Firman, semua pasti pernah mengalami bahwa di dalam kehidupan kita, apapun kalau sudah diberkati di dalam gereja Katolik ya, khusus dalam gereja Katolik, bahwa apapun juga tidak ada perpisahan, hanya maut yang memisahkan kita. Itulah ya, kalau kasih agape boleh terjadi dalam kehidupan kita kalau kita punya Tuhan. Kalau tidak punya Tuhan, kasih itu tidak akan terwujud. Ya, kasih itu cuma berpura-pura. Mari kita akan buka bacaan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Nanti malam ini bukan saya sendirian, saya akan ditemani oleh teman saya Sisiani ya. Nanti kita mau mendengarkan bagaimana kasih yang memulihkan. Saya rasa semua kita di sini pernah mengalami kasih Tuhan yang memulihkan kita. Baik, kita akan baca, bisa itu Pak Yesa, bisa ditayang 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Ini perikop yang sangat umum sekali. 1
1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Bisa? Atau punya handphone suci boleh? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Bacain aja, boleh? Kita baca secara bergantian. Yang ayat ganjil para wanita dan genap bapak-bapak. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, bapak-bapak, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku mempunyai percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak bertahan dan kita sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tiga hal yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Baik, demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah bicara mengenai ada beberapa macam kasih, yaitu agape yang tadi saya bilang, walaupun ada kasih eros juga. Itu adalah ketertarikan akan fisik antara suami dan istri. Filia, kasih persahabatan, dan storge adalah kasih keluarga, adalah antara orang tua dan anak. Baik, saya mengupas di dalam tema kasih pada malam hari ini. Saya baca sekali lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bahwa kalau hidup kita tidak punya kasih, kita itu seperti apa? Canang yang gemerincing. Jadi kayak gong yang cuma dipukul tapi hanya bunyi saja, tapi dalamnya kosong. Itu tong kosong bunyi nyaring katanya. Seperti itu. Baik, di dalam ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bagus sekali kata-katanya. Dikatakan bahwa walaupun aku punya segala pengetahuan, iman yang sempurna, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, hidup kita tidak berguna. Saya mau tanya nih, ya sama ini, kalau hidup kita di dalam seringkali gini, kalau kita di dalam keluarga,
bilang ini, Mami, papi itu di dalam pelayanan itu seperti malaikat ya. Papi itu seperti malaikat. Tapi kok kayak di rumah itu kok kayak sedikit-sedikit kayak iblis gitu dia bilang. Kenapa? Karena di rumah itu marah-marah. Kalau di dalam pelayanan, karena dia masih kecil, dia sering melihat bahwa bagaimana kalau di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita, kalau kasih itu terhadap orang lain itu gampang nggak? Gampang nggak ya? Lebih gampang daripada orang yang dekat ya. Orang yang paling dekat siapa? Pasangan kita, anak-anak kita ya. Jadi seringkali kita itu gampang sekali mengucapkan kasih, just lip service. Tapi pada malam hari ini kita mau diajarkan bahwa kita juga harus melakukan tindakan kasih, bukan saja untuk kita just lip service. Henry kenapa ambil tas saya? Baik, intermezzo, oke baik. Jadi kalau kita bicara mengenai kasih itu sabar, murah hati, yang tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu sabar. Saya tadi ya benar-benar harus belajar untuk sabar. Saya punya karyawan satu, saya sampai bilang asisten saya, kok karyawan saya itu lebih galak daripada saya ya. Padahal dia udah salah, dia udah datang terlambat. Saya bilang kalau datang terlambat, tolong beritahu. Tapi dia ngotot. Dia bilang katanya anaknya sakit lah, seakan-akan saya tidak care seperti itu. Saya bilang bukan masalah care, tapi kalau ada apa-apa kamu harusnya info ke saya. Wah dia marah, ternyata bukan dia marah sama saya, dia marah sama pegawai saya lagi satu di rumah. Saya pikir-pikir ya, ini orang, kenapa kalau orang suka marah-marah, orang yang suka menyalahkan orang lain, berarti dia juga punya relasi dengan Tuhan nggak baik. Karena kalau dia mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, pasti dia akan memberikan kasih itu pada orang lain. Karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Jadi itulah kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga belajar untuk sabar. Sabar terhadap anak-anak, terhadap orang-orang sekeliling kita. Kemarin ada yang ngomong sama gini, wah Bu Lili itu kalau ngajar di sekolah berarti sabar ya. Saya tuh gak sabar, saya bilang. Saya gak sabar, tapi saya belajar dengan anak-anak bagaimana saya harus sabar dengan mereka. Di usia saya ini, saya juga belajar sabar terhadap anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu sebelum menikah itu berbeda. Nanti sudah berumah tangga, sudah punya anak, pasti berbeda. Benar gak Bu Mani? Anak-anak sudah menikah pasti berbeda ya. Itu biar bagaimanapun ada perbedaan. Karena dulu saya bilang, enggak lah, gak bakal seperti itu. Tapi kenyataan yang kita hadapi, pasti ada kenapa perbedaan yang saya katakan. Karena dia sudah punya suami. Dia kan gak bisa pergi kemana-mana kayak mungkin saya ajak anak saya. Tapi kan dia harus minta permisi dulu sama suaminya. Sudah berbeda ya, Pak Yosef juga punya mantu, Bu Liliana juga punya mantu ya. Semua punya mantu, jadi bukannya seperti dulu yang belum menikah, kalau mau kemana-mana oke saja. Tapi sekarang kan dia harus minta permisi sama suaminya. Itulah kehidupan kita, bahwa kita juga harus belajar sabar, murah hati. Murah hati itu bukan berarti kita belajar dari Madinah Samaria, bahwa murah hati itu bukan bilang katanya, oh ya kita bagi-bagi orang sembarangan, bukan. Tapi murah hati kita melihat orang lain, kita punya kepedulian, itulah yang Tuhan inginkan daripada kita. Jadi jangan kita menutup mata, tapi kita juga harus membuka telinga kita untuk mendengarkan apa yang dirindukan seseorang. Kasih itu juga tidak cemburu. Cemburu dalam arti yang wajar-wajar saja ya. Jadi jangan dikit-dikit suami mau kemana, istrinya kayak satpam di pinggir ya. Jadi udah nggak bisa leluasa seperti itu, karena itu bukan namanya kasih. Karena berarti kita tidak lagi percaya satu sama lain, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu adalah kita harus belajar untuk rendah hati dan tidak sombong. Kemarin saya baca di TikTok, ada anak kecil dari Papua. Namanya bilang gini, namanya siapa saya lupa ya. Boleh gak kasih satu kata hari ini? Dia jangan sombong. Kamu aja lahir dibantu orang, ya. Meninggal pun dibantu orang, pemakaman pun dibantu orang. Kamu
nggak bakal bisa melakukan itu hal-hal itu sendiri. Jadi intinya bahwa kita tetap hidup bukan bergantung. Pasti ada orang yang menolong kita. Jadi kita tidak bisa memegahkan bahwa apapun juga kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Saya kemarin baru sangat shock sekali karena teman saya ternyata meninggal. Dia seorang DPR. Mungkin Bapak Ibu juga tahu kalau orang DPR pasti kan duitnya kencang, ya semua seperti itu. Adiknya kemarin malam telepon saya, dia bilang, Cilili boleh nggak saya telepon? Saya bilang boleh, tapi saya lagi di luar, nanti pulang baru. Dia baru cerita bahwa kakaknya meninggal tanggal 15 Desember dan dia lupa menyampaikan pada saya. Dia ngomong seperti ini, Cilili, hidup itu kita udah nggak bisa membanggakan apapun yang kita punya. Dia divonis hanya seketika, ya. Jadi dalam waktu 2 bulan. Jadi awalnya dia stroke, berikut dia stroke, katanya pembuluh darahnya ada itu penyempitan, dan setelah diperiksa lagi karena berat badannya udah mulai turun, ternyata kanker liver. Ya, jadi dia akhir daripada itu dia meninggal dengan badannya semua kuning. Tapi yang saya mau garis bawahi bahwa hidup kita, apapun yang kita miliki itu semua adalah titipan daripada Tuhan. Kalau ada mungkin dari kita sini pernah mengikuti sukses sejati Katolik, kita diajarkan bahwa kita ini hamba dan pengelola. Jadi bahwa apapun yang kita miliki pada saat ini bukan punya kita, semua punya Tuhan. Tuhan hanya titipkan pada kita. Baik, berikut lagi, melakukan dengan sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, menyimpan kesalahan orang lain, tidak pemarah. Ya bukan berarti kita itu sudah suci, kita nggak boleh marah-marah. Marah itu boleh, tapi jangan marah sampai kelewatan. Ya, jadi marah itu kayak teriak-teriak sampai di pinggir jalan seperti itu, sampai tetangga dengar. Nah itu juga kan nggak benar. Ya itu ya bukan namanya kasih. Nah di sini juga mencari kepentingan, menyimpan kesalahan orang lain. Saya belajar sampai hari ini untuk apa kita menyimpan kesalahan orang lain, menguras tenaga kita. Lebih baik kita lepaskan, kita memberikan pengampunan. Ya, karena tanpa pengampunan di dalam diri kita, kasih itu tidak akan ada. Tanpa pengampunan di dalam rumah tangga, tanpa pengampunan kasih juga tidak akan ada. Dan semua di dalam kehidupan kita, kalau kita berbicara mengenai kasih itu banyak sekali. Jadi berikut lagi, kasih juga tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ketika kita melihat orang yang teman kita yang lemah dan teman kita ini, kita bersuka cita melihat orang yang lagi kejatuhan mungkin. Kadang-kadang tanpa kita sadari, tuh aku udah bilang kan dulu kan kamu seperti ini. Nah, ini cenderung kita manusia, tapi kita tidak mempunyai hati untuk bagaimana, kenapa orang ini seperti ini, kita harus merangkul. Baik, kasih tidak berkesebelahan, nubuat akan berakhir. Jadi ternyata kasih itu benar-benar luar biasa ya. Kalau hidup kita tanpa kasih itu seperti neraka kalau dalam rumah. Jadi kalau kita di dalam rumah tangga tidak saling berbicara satu sama lain, tidak ada kasih, berarti tidak ada lagi kedamaian dan sukacita di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita di sini sama-sama bukan bilang bahwa kita sudah menerapkan kasih 100%, tapi kita belajar. Pada malam hari ini kita belajar apa sih yang Tuhan inginkan daripada kita, bahwa inilah yang kita harus lakukan. Bukan secara instan yang harus kita lakukan, tetapi kita juga belajar tahu bahwa kita harus seperti apa. Belajar sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak menyimpan kesalahan orang. Jangan kesalahan orang itu disimpan seperti permata. Ya, jadi kita harus melepaskan, menjual. Jadi kalau saya di Wanita Diberkati diajarkan bahwa kita harus menjual, ya menjual supaya kita memperoleh mutiara yang indah. Kalau kita menyimpan menyimpan kesalahan orang, menyimpan dendam kita, itu nggak bagus. Akhirnya membuat kita akan sakit. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya mau mengundang Yani untuk ke depan. Yani mau men-sharingkan bagaimana
kasih yang memulihkan. Pasti yang apa yang dia pasti dia juga punya mengalami. Oke, Boleh. bukannya sombong, contekannya dari sini. Di buku kitab suci. Selamat malam Bu Lili, teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau cerita sedikit. 2 minggu yang lalu Bu Lili, kebetulan saya lagi di luar kota. Bu Lili telepon saya, Yani, bantu saya nanti tanggal 11 ya untuk kasih kesaksian. Jawaban saya pertama kali adalah, saya belum siap Bu. Kata Bu Lili, siap tidak siap harus siap. Yang bagi saya itu adalah siap tidak siap. Kebetulan saya di luar kota, di kota yang suci. Tahu nggak apa? Kudus. Saya lagi di kota Kudus. Bu Lili ngomong siap tidak siap harus siap. Menurut saya itu seperti Roh Kudus berbicara. Jadi saya lagi di kota Kudus, Bu Lili yang membawa Roh Kudus ke saya. Jadi siap tidak siap saya mau membagikan kesaksian saya yang mungkin ini sebagian kecil dari hidup saya. Jadi sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya cuma mau tanya. Tadi kita mau bahas kasih ya. Kasih, begitu banyak kata kasih. Tahu nggak ada berapa di kitab suci kata kasih? Ada yang pernah search nggak di Google? Karena saya dapat ini, saya pelajari. Oh, kasih itu ada 492 kata di kitab suci ya. Perjanjian lama ini saya bacakan. Ini kata Mbak Google ya. Tapi saya cek ChatGPT juga seperti itu. Kasih ada 492 kali di dalam 457 ayat. Di perjanjian lama ada 253, di perjanjian baru ada 239. Begitu banyak kata kasih. Mengapa? Kata Romo Yosef nih, guru saya, kalau diulang-ulang itu penting. Di kitab suci kalau diulang-ulang itu pasti penting. Kenapa? Karena penting. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 16, kalau 1 Yohanes 4:16, kita lihat 16b. Ini saya kayak kesaksian rasa puasa ya. Nanti saya cerita sedikit. Karena saya sudah mempersiapkan dia menjadi pewaris. Oke. 1 Yohanes Pak, 1 Yohanes 4 ayat 16b. Ada Allah adalah kasih, katanya itu. Allah adalah kasih. Jadi kalau kita lihat kasih yang memulihkan, berarti dengan kata lain Allah yang memulihkan. Tapi apakah itu tadi boleh dibilang instan? Ternyata nggak instan. Itu butuh proses. Yang kasih yang memulihkan, kasih aja nggak langsung memulihkan, tapi ada kata yang. Berarti ada proses yang harus kita lalui. Saya dikasih 10 menit buat menceritakan 15 tahun kehidupan anak saya. Jadi begini, saya hanya ibu rumah tangga, mungkin yang belum kenal nama saya Yani. Saya punya 2 anak, yang pertama 24, yang kedua 15. Kalau anak yang pertama mungkin nggak pernah ada masalah ya. Dia dengan baik, tumbuh kembangnya, sekolah juga nggak masalah, sosialisasi juga bagus. Tapi anak yang kedua, saat itu saya cukup down karena 2 tahun setengah dibilang dia speech delay. Saya di sini bukan masalah parenting ya, cuma ini ada sedikit yang saya harus ucapin bahwa karena dia speech delay, ada bagi saya ini Roh Kudus yang memberitahukan saya, oh terapi aja, terapi anaknya, speech terapi. Oke, speech terapi 6 bulan sembuh. Jadi dia usia 3 tahun ya, dia belum bisa ngomong 2 tahun setengah. Lalu saya pikir itu masalah udah selesai. Saat kelas umur 5 tahun, dia kan mesti masuk SD. Dan itu sekolah nggak mau terima. Bahkan sekolah kokonya, kita sebut sekolah A ya. Dia kan sibling nih. Mestinya kalau kokonya masuk SMA, adiknya masuk SD, dapat diskon kan? Ya. Saya ditolak. Ditolak kalau anak saya masih 5 tahun, ngerti nggak? Kan enggak kan? Yang sakit apa? Orang tuanya. Saat saya dipanggil sama wakil kepala sekolah, udah ditolak, apa sih saya dipanggil? Ya kan? Ya udah ditolak, ya udah. Saya dipanggil. Maaf, saya lagi batuk. Dan saya jadinya nangis gitu loh pas dibilang begitu. Jadi pas principal bilang anak ibu nggak diterima begini. Ya udah, kenapa kalau gitu? Gue dipanggil, ya kan? Saya di mobil, saya belum pulang, saya nangis dulu. Saya ingat, saya nangis dulu. Oke, udah. Aduh, bagaimana nih Tuhan? Ya udah, mungkin sekolah A tidak cocok buat anak saya. Saya ganti sekolah B. Nggak diterima juga sekolah B. Katanya ditanya, anak saya tuh 5 tahun, memang dia nggak bisa diam. Dia agak overactive. Lalu puji Tuhan lagi, menurut saya ini juga pertolongan Tuhan. Waktu itu saya kan
property agent ya. Jadi klien saya di Jakarta Barat, dia terapin anaknya di Gading Serpong. Saya bilang gimana? Dia kasih tahu begini-begini. Dia dari Jakarta Barat aja ke sini kan. Saya pikir oke lah, saya tanya lah. Anak saya 5 tahun, udah 2 sekolah menolak. Saya sebenarnya nggak menitik beratkan ke akademik, tapi kan mau nggak mau ya namanya di Indonesia sekolah seperti itu kan, ya oke. Jadi kalau di terapi itu ada yang namanya tes TOEFL. Tes TOEFL itu tes konsentrasi. Kalau skala yang normal 0 sampai 10, kita tuh di 3 atau 4. Anak saya di minus, di bawah 0. Berarti kan dia nggak fokus kan? Oke, saya terapi deh, terapi. Tapi kan ini masalah sekolah nih, saya minum dulu ya. Ya, bisa. Tadi nggak ada balik-balik. Oke, terus. Oke, tes TOEFL, ya udah. Tapi masalah anak sekolah bagaimana nih? Nggak ada yang mau terima nih sekolah nih. Akhirnya Januari kebetulan ini Roh Kudus lagi melalui teman saya. Anakku sekolah di mana? Belum dapet nih. Tes sana sini nggak ada yang masuk. Udah tes di sekolah C aja, nggak usah dites katanya. Langsung masuk, saya datangin. Bener ketemu prinsipalnya. Oh ya silakan Bu. Bagaimana anak saya? Oh nanti ada preparation class, ada kelas persiapan. Oke, tapi sambil itu saya terapi tetap 4 bulan saya terapi. Ternyata dia bagus, akademik bagus. Anaknya bisa fokus karena saya tes itu, saya terapi itu yang fokus sampai di kelas 4 SD tahun 2020 apa? Covid, pandemi. Anak saya itu nggak boleh sering di gadget, mau PC, mau TV, saya tuh udah batasin seminggu sekali. Tapi kalau dia harus PJJ, pembelajaran jarak jauh by Zoom kan online, mau apa dia di depan terus, mundur lagi dia. Stres saya nggak berani pindahin dia, saya tetap di sekolah C sampai dia kelas 7 oke. Saya pikir semua masalah udah selesai nih. Saat dia mau sekolah, saya bilang jangan Zoom, kalau bisa sekolah, ya dia ketemu temen gitu. Ternyata saat dia kelas 8 ada lagi masalah lagi, dibully sama temennya. Kita tahu kan Ibu Jevi mungkin Bu Lili, 3 dosa besar pendidikan, bullying, kekerasan seksual, intoleransi. Itu Mas Nadiem tuh yang bikinnya. Kalau sekarang udah beda lagi. Jadi anak saya dibully. Kenapa saya tahu dibully? Karena dia kelas 8 itu bukunya hilang. Mau ulangan besok buku bahasa Indonesia nggak ada. Saya pikir bahasa Indonesia gampang lah, saya bisa beli ya. Kan keluaran lokal tuh Erlangga. Besok hilang lagi. Mandarin yang 3 buku gede-gede tebal-tebal yang kita mau cari ke susah. Mau online, mau offline susah. Sampai saya minta temennya fotokopi. Terus ya udah saya bingung kan, ya anak kayaknya nggak bisa sosialisasi, dibully temennya. Saya sampai bilang sama anak saya, mami tuh nggak bisa dampingin kamu terus kan. Kamu tuh harus survive. Aduh, apa yang harus saya lakukan ya? Nah ini Roh Kudus lagi melalui orang lain. Saya bisa tuh tiba-tiba ketemu ada satu MLC ya, saya nggak usah bisa sebut lah ya. Dan dia tuh mengajarkan selama 2 tahun bagaimana simulasi untuk kehidupan. Saya paksa anak saya 2 tahun, kelas 8, 9. Udah, saya pikir udah oke. Di kelas 8, akhir 8 masuk kelas 9, nih aku mau pindah sekolah. Di situ nggak enak, toksik katanya. Saya bilang, kamu tuh ya punya pengalaman di tes nggak lulus gitu loh. Bener nih, saya tes lagi di sekolah apa tadi? D ya. Di sekolah D nggak diterima dia. Disuruh pindahnya ke sekolah di Alam Sutra, sekolah E. Dites oke diterima, tapi kata suami kan janganlah, Loren maksudnya jauh lah gitu, maksudnya ngapain kan kita ke Alam Sutra ya kayak sini aja. Ada satu lagi sekolah F juga diterima, tapi agak mahal terus terang. Dari situasi saya saat ini saya kayaknya nggak mampu gitu loh. Tiba-tiba ini suara Roh Kudus lagi. Teman saya bisa japri saya, nanya karena teman saya kan di bawah saya, umurnya banyak kan masih kecil. Ci, sekolah di mana? Belum tahu nih, dapat di sini, di situ. Ada dapat tapi mahal. Coba aja balik ke sekolah apa? Sekolah B. Sekolah B. Jadi saya bilang, aduh, punya pengalaman jelek nih ya sekolah B ya. Kamu mau? Oke, saya tanya anak saya. Kamu mau tes? Oke, mau. Tapi kamu jangan down. Kalau kamu ditolak, jangan down. Masih